tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tabqu biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mana? Hah? Halu. Wa ma ahsana halul abdi. Tidak ada yang paling mulia halu keadaan al-abdi seorang hamba. Masih amal ma'ruf nahi mungkar ya, pembahasan amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada yang lebih mulia, lebih bagus keadaan seorang hamba idza duriba, apabila dia dipukul, au hubisa atau dia dipenjara, au sutima atau dia dicaci, bisababi qiyamihi dengan sebab qiyamihi, melakukannya dia, menegakkannya dia, bihuquqi rabbih, dengan hak-haknya Allah, wa amrihi, dan memerintahkannya siman tadi bi taatihi, dengan taatnya kepada Allah, wa nahyihi, dan dia melarang si hamba an maksiatihi, daripada maksiatnya si orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hamba yang paling mulia sampai dia berani dipukuli, sampai dia dipenjara, sampai dia dicaci. Wah, Habibnya ini radikal, Habibnya ini begini. Kayak Ahmad Habib Rizik kan dipenjara, diungsikan. Nah, ini tidak ada. Yang paling bagus keadaan hamba adalah hamba yang seperti ini, yang berani apa? Menegakkan kebenaran, memerintahkan kebaikan, melarang kemaksiatan sampai dirinya dicaci. Maka orang tersebut mendapatkan hal yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ma'ruf nahi mungkar ini dzalika da'bul anbiya, adalah jejak para nabi. Para nabi itu dari dulu amal ma'ruf nahi mungkar, enggak ada yang diam, dayus gitu, enggak ada. Da'bul anbiya wal mursalin. Amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah menegakkan hak-haknya Allah dan menjauhi larangan-larangannya, memerintahkan untuk menjauhi, memerintahkan untuk taat, itu adalah jejak para nabi dan para rasul. Wal auliya'i was sholihin, dan orang-orang dan para wali, orang-orang soleh, wal ulamil amilin, dan ulama-ulama yang mengamalkan kepada ilmunya. Kama huwa, sebagaimana mankulun tertulis fi akhbarihim, sudah diucapkan ahbarihim dalam berita-berita, wa ma'rufun, dan terkenal fi siyarihim, di dalam perjalanan-perjalanan atau sejarah-sejarah mereka, wa asarihim, dan bekas-bekas mereka. Udah jelas kan bahwa para nabi itu terkenal, mereka berperang dengan orang kafir, ada perang Badar, perang ini ya. Itu kan terkenal ceritanya bahwa para nabi berarti melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Orang paling, kalau ditanya orang Indonesia siapa yang paling amal ma'rufnya di Indonesia, pasti ya bilang Habib Rizik. Karena apa? Ma'ruf. Dari zaman dulu bahwa Nabi SAW, para wali-wali dan semuanya itu adalah orang-orang yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Wala khairu fil jubni, tidak ada kebaikan bagi orang pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Kan ada tuh di kitab Idul Latif ya. Ya Allah, aku berlindung dari sifat pengecut dan koret. Allahumma inni as'aluka minal jubni wal bukhul. Setiap pagi anak-anak baca itu. Makanya kalau ada anak santri kita penakut, ya berarti perlu ditanyakan ini bacanya salah apa enggak ini. Apalagi mualimnya penakut, wah ya wis repot. Ya, Bang. Wala khairu, tidak ada kebaikan fil jubni, di dalam sifat pengecut, wa dha'fi, lemah, sieun, almaniin, yang mana mereka terjegah daripada sifat pengecut tersebut, min nusratiddin, daripada menolong agamanya Allah, itu amal ma'ruf. Wa mujahadah, dan memerangi al-zalimin, orang-orang yang zalim, wal fasikin, dan orang-orang yang fasik. Ini termasuk orang-orang yang lemah nih. Jangan jadi orang-orang yang terhalang untuk kata uladan menolong agama Allah, memerangi orang-orang yang zalim, fasik, liraddihim, untuk mengembalikan mereka ila taatillah, kepada taat kepada Allah Rabbal alamin, Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. Jadi jangan jadi pengecut untuk mengembalikan orang untuk taat kepada Allah. Kita harus amal ma'ruf, ngajak orang kebaikan, nahi mungkar ya. Fa innal ghadaba lillahi, karena sesungguhnya marah karena Allah,
wal ghirata dan cemburu inda tarki awamirihi tatkala meninggalkan perintah-perintahnya Allah, wartikabi nawahihi dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah, wa jawazirihi dan melakukan yang dilarang dosa-dosa. Karena sesungguhnya sifat para nabi itu marah karena Allah, kesel, giroh juga sama, cemburu ketika melihat orang-orang tarki awamirihi, meninggalkan perintah-perintahnya Allah, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, dan mereka malah menentang Allah, wartikabi nawahi wa jawazir, melakukan dosa, jawazir itu dosa. Nah, maka sifat marah karena Allah dan cemburu kepada orang-orang yang selalu menentang kepada Allah dan tidak mau taat, itu adalah sa'nul anbiya'i wasiddiqin. Itu adalah sifat atau keadaan para nabi dan orang-orang yang benar. Dilihat aja, kalau ente melihat keburukan biasa aja, ya kan. Melihat ada pengajian biasa aja, berarti ente itu mesti ditanyakan itu. Ya, karena sifat para nabi itu adalah ketika melihat keburukan kesal, ya kan? Ketika memerintahkan kebaikan semangat. Nah, kalau ente melakukan kebaikan malas, memerintahkan keburukan jelek, nah ente ini umat siapa gitu loh, perlu ditanyakan. Wa bidzalika wusifu, dan demikian tersebut wusifu telah disifati, wastuhiru telah terkenal, wa urifu sama kama warada fil hadis, sebagaimana telah datang dalam hadis, annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam kana la yaghdabu li nafsi. Nabi tidak pernah marah karena dirinya. Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi rumahnya dilempari dilempari sampah oleh orang Yahudi, Nabi mukanya dilempari kotoran onta, ya. Nabi tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Faidan tuhika syai'un min hurumatillahi ta'ala lam yagun li ghadabi. Ya kan? Di dalam Simtudurar kan ada itu. Apabila ada orang yang menentang agamanya, maka Nabi tidak bisa ada yang memendung marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu dicaci kan beda, ya kan? Layak dubul nafsi. Faidan tuhika syai'un min hurumatillah. Apabila faidan tuhika syai'un min hurumatillah, apabila berhentinya kamu syai'un daripada sesuatu min hurumatillah, daripada yang diharam-haramkan Allah taala, lam yakum li ghadabi, kehormatan Allah maksudnya yaitu syariat-syariat. Jika ada orang yang mengejek apa itu, maka lam yagum li ghadabi, tidak ada orang yang mampu untuk membendu Nabi syai'un sesuatu pun. Jadi nggak bisa Nabi dilarang, nggak bisa disogok, ya kan? Makanya kalimatnya pakai syai'un. Syai'un itu adalah isim nakirah, paling nakirahnya isim nakirah di dalam nama adalah syai'un. Makanya kalimat di sini syai'un, bukan wahidun atau bukan bukan berbentuk barang. Nabi bisa dilarang dengan uang, kan enggak? Ya, Nabi tidak bisa dilarang dengan apapun, tidak bisa dilarang dengan uang. Contoh gini, lam yagun li ghadabihi fulus gitu. Nabi tidak bisa dilarang dengan fulus. Berarti kan kalau dilarang yang lain bisa Nabi. Tapi kan di sini enggak, kalimatnya pakai syai'un. Jadi Nabi ketika ada orang-orang yang meremehkan tentang kehormatan hak-haknya Allah, maka lam yagun li ghadabi syai'un, maka tidak ada yang bisa melarang Nabi sesuatu apapun yang di alam dunia ini. Masyaallah. Wa kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi haqqi Umar, sebagaimana haknya Sayyidina Umar yang amal ma'ruf nahi mungkar nih. Ini Khattab radhiyallahu anhu, qauluhul haq, kata Nabi, Sayyidina Umar itu apa? Ucapannya benar. Wa ma lahu finnasi min siddiqin, tidak ada lahu baginya finnas, bagi manusia, min siddiqin, daripada kebenaran. Insyaallah ya. Jadi disifati paling hak-haknya orang yang hak berbicara kebaikan dan melarang keburukan adalah Sayyidina Umar. Ini dalilnya, qaulul haq wa ma lahu finnasi min siddiqin.
gara-gara Sayyidina Umar itu berbicara hak, wa malahu, tidak ada bagi Sayyidina Umar finnas manusia min siddiqin, daripada yang menemaninya. Oh nu maturan jadi Sayyidina Umar teh gara-gara naon? Ucapannya selalu benar, mun maneh salah. Kadang-kadang kan kita imam baturan urang lamun di dalam amal ma'ruf nahi mungkar kayak mainnya sok kabur. Nah, Sayyidina Umar ini enggak, qaulul haq. Saking ucapannya selalu benar dan tak pandang bulu, wa malahu finnasi min siddiqin, sampai tidak ada lahu bagi Sayyidina Umar finnas manusia min siddiqin, yang menemani berteman dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena malas mungkin dengan sifat amal ma'ruf Sayyidina Umar bin Khattab. Lamun urang mah henteu. Wah, imam moal baturan urang, antepkeun geus, asupkeun kayak mau urang. Ya nda ayus itu kan. Gelo itu. Jangan ces. Ki hayam mah ka keum deui sia. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fi wasfi ahbabihil mu'minin, di dalam sifat kekasihnya Allah al-mu'mini, yang mukmin. Sifatnya orang mukmin ini seperti ini nih. Adillatan alal mu'minin, lemah lembut kepada mukmin yang lain. Aizzatin, keras al kafirin, atas orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka orang mukmin itu senang berjihad di jalan Allah. Yujahidu fi sabilillah wala yakhafuna, dan orang mukmin itu tidak pernah takut laumatal laim, celaan daripada orang-orang yang mencela. Laumata, celaan, laim, orang yang mencela. Ini adalah sifat-sifat orang mukmin. Jadi kita kalau amal ma'ruf jangan takut nggak punya teman, Din. Karena kejadian ini ya. Kalau kita amal ma'ruf langsung nggak SMS lagi ya, temennya ini. Kejadian ini. Kabur. Jangan takut. Karena Sayyidina Umar ini sampai nggak punya teman. Tapi kata Nabi apa? Dicap qauluhul haq. Ucapannya Sayyidina Umar itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Saking selalu berbicara hak kepada siapapun, termasuk kepada keluarganya sendiri, sampai Sayyidina Umar tidak mempunyai teman. Karena kadang-kadang begitu, orang yang amal ma'ruf nahi mungkar tidak punya teman, seperti Habib Rizik kan dimusuhi di mana-mana. Sama kaum preman, ya makanya yang musuh Habib Rizik itu pasti orang-orang buruk. Orang-orang yang senang maksiat, orang-orang yang senang judi, karena beliau kan amal ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau ada kiai yang nggak senang sama Habib Rizik, wah perlu dicurigai itu. Kenapa sebabnya? Karena kalau asli nggak mungkin. Soalnya derajat-derajat paling abdul-abdulnya keadaan seorang hamba adalah seperti Habib Rizik itu, dicaci, dipenjara, diusir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.